ke Pak Arsy dulu sebelum barangkali. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, selamat datang kepada kami. Tadi ya mohon maaf, ini Pak Yoko tadi kan rapat kabinet dengan jajaran pimpinan, jadi sudah pergi ke bawah dulu untuk sembahyang. Mohon maaf ini ada terlambat, saya agendakan untuk tapi saya ke bawah dulu. Jadi saya kira tadi selesai rapat pas jam 12 ternyata lewat juga, jadi ya, kita maklumi ya. Yang pertama-tama saya kira terima kasih atas kehadirannya, kedatangannya di tempat kami. Kami sangat berbangga dan sangat berbangga kedatangan artis-artis ya, artis-artis ke UPEX ya, artis-artis ke sini insyaallah membawa berkah buat UPEX sendiri dan para tamunya juga insyaallah. Dan apalagi filmnya, film ini memang ya, memang kita ketahui bahwa film-film sekarang ya yang kita butuhkan adalah film-film lokal juga ya, film-film lokal yang selalu nasional apa dan sebagainya, tapi pasti kan lebih bagus juga kalau film-film lokal itu. Kami sangat memberikan dukungan penuh yang tahu lokal lah ya, lokal. Kenapa? Karena lokal itu dialah yang memberi dukungan kepada kami ya, kami langsung berinteraksi. Beda kalau yang di pusat kami tidak pernah tahu siapa artis-artis itu, tapi kan kalau misalkan di lokal ya kita ya, sebenarnya kami sangat pimpinan kami tapi memiliki kesibukan, jadi tidak sempat datang serahkan kepada delegasi ya, delegasi dari Nepal Express seperti ini Pak Yoko, ini Pak Samsudi Yoko sebagai juga delegasi di online sama ya, sama ya, karena memang duluan lahir Citra, jadi dia duluan ya, ini ya, sama dia, maka dia sekarang dua dia tangani untuk podcast ini bagus pada akhirnya tidak podcast ini podcast ya, mungkin seperti itu perkenalan kami, dan insyaallah hanya untuk mungkin mengingatkan atau menyampaikan bahwa kalau di UPEX ini di UPEX sudah memiliki beberapa produk. Yang pertama adalah cetak sendiri ya, yang terbit setiap hari kecuali hari tanggal merah tidak terbit. Yang kedua online ini yang dipimpin oleh Pak Yoko, Pak Samsudi Yoko ya, gencar juga akhir-akhir ini. Ini kan kita lagi menambah untuk produk-produk. Yang ketiga adalah podcast juga ya, jadi tergantung dari kalau KUPEX berarti bisa tiga ya, bisa tiga platform dimasuki, ada juga cetak, ada online dan sebagainya. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan ya, seperti itu Pak. Baik, demikian sambutan poin redaksi. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan dari nanti gantian kita yang bertanya toh. Ya. Dan tahu dulu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kami syukuri dan sangat terima kasih kami hormati kepada Pimpret serta seluruh kru dari Ujung Pandang Express ini, harian Ujung Pandang Express UPEX. Ini tidak asing bagi saya. Dari dulu sahabat saya ini Pak Subhan Yusuf pernah memimpin di sini ya. 2 hari lalu kemarin saya ketemu dia di Mall 5. Ya, sama-sama. Dan insyaallah mudah-mudahan juga nanti ada kolaborasi kita bersama di rakyat. Iya, bisa. Rakyat sosial .com ya. Semakin banyak lebih bagus. Siap Pak. Jadi tadi
Pak Pimpret sudah mengatakan bahwa terima kasih kedatangan artis-artis. Nah, jadi tepatnya sebenarnya saya pinjam teks bahasa dari adinda kita di kanting sebelah kanan saya ini, itu pekerja seni. Oh, bekerja sekaligus pelaku dan peristiwa. Oh iya, itu Muhammad ini. Kita sudah bekerja seni, kita pelakunya, kita peristiwanya juga karena banyak melalui hal yang berbau sesuai dengan dunia entertain atau dunia keartisan yang selalu melekat ya sudah masuk dalam kategori perfilman. Nah, bersama kami ini seluruh pemain dari film sequel kedua Mololo 1 jadi Mololo 2 dengan mengambil judul Jodohku Yang Mana. Tentunya ini satu tanda tanya. Kalau dari judulnya kita sudah pasti menengkarnerkan Ya, bagus. yang mana judul saya, padahal seperti apa dan bagaimana nantinya. Nah, ini kebetulan sudah bersama kita pemeran utamanya dan juga sekaligus sebagai scriptwriter-nya dan produser. Saya produsernya ini adinda saya Andi Arsil Rahman. Arsil Rahman tidak asing lagi karena beliau terjun. Iya, baru bukan kan? Dia tidak asing lagi. Kan tidak asing. Ya. Nah, utamanya. jadi mulai namanya naik ini waktu ketiga memerankan tokoh Furkon ya. Itu ya enggak? Saya salah. Dari Ketiga Cinta Bertasbih. Wah, Itu kemudian ke Jakarta, ini kita ini ketemu lagi kembali di dalam sama-sama satu produksi film ini. Ini pemeran utama dalam film Jodohku Yang Mana berperan selaku Tiar. Di sampingnya pemeran utamanya juga, nah, istrinya beliau, tapi dalam film. Jodohku Yang Mana ini harus dipertegas. Ya, siapa tahu jadi satu doa tuh, nah istrinya beliau. Pendekanannya tadi beliau. Nah, ini Arlita Regina Viola. Putri lokal kita sekaligus kalau mereka yang masih terbulu lah mas. Oh iya. Di sequel pertama dan kedua tetap berperan selaku Ros, namanya Ros. Nah, ini ada ini Kak siapa? Saka. Saya pikir tidak usah disebut namanya, harus sudah tahu Saka Ibo ini. Nah, cuma dia punya sebagian dia punya apa namanya? Oh, kan saya tidak mau sebut rambu, sarang lebah. Kasih pindah di sini. Cuma jadi konde dari sini dia. Sarang lebah. Nah, Saka Ibo berperan selaku Saka juga di sini, sahabat Tiar dalam film. Nah, sebelahnya ibunya Musdalifah Basri. Ibu dalam film ya, Musdalifah Basri. Ibu lihat. Nah, saya sendiri berperan selaku Haji Matto dalam film itu. Yang sequel pertamanya ya saya terima nikahnya Haji Matto binti Musdalifah yang ada di salah. Dia sempat 23 juta lebih saja terposting viralnya di situ adegan itu. Nah, ini sequel kedua Jodohku Yang Mana ini kita nanti bisa berbicara tentang bagaimana yang melatari dan terus seperti apa dan kenapa kita harus nonton. Nah, mungkin nanti kita nunggu dan nanti pertanyaan-pertanyaan dari kru dari Warna Express. Saya kira begitu sementara. Terima kasih. Ada yang bisa cerita sedikit bocoran anunya? Seperti apa? Alurnya ini? Perbedaannya dengan yang pertama. Sequel kah? Sequel kedua. Sequel kedua. Seperti apa dan bagaimananya, ya saya rasa tidak salah lagi kalau yang itu adalah scriptwriter-nya, pemeran utamanya, sekaligus produsennya. Sekaligus penyanyinya gitu. Iya, penyanyi. Cuma ditambah fit and anima band. Di judul lagu gitu. Ini mau nambah uang nih. Halo semuanya, Bapak, terima kasih karena bisa hadir di sini. Saya kebetulan juga keturunan orang Bugis Makassar. Ya, saya lahir di sini, besar di sini dan bangga gitu. Kebetulan aja cari nafkahnya di Jakarta. Di Jakarta. Jadi punya kesempatan untuk membuat sebuah film yang mengangkat genre lokal gitu. Sebenarnya genrenya aja yang lokal, tapi filmnya sebenarnya film nasional. Seperti itu. Jadi banyak hal yang menarik sebenarnya dari setiap daerah itu. Dimana terus terang aja waktu belum bikin film Mololo ini saya juga nggak tahu Mololo itu apa gitu, nggak tahu. Kisah awalnya ini adalah percintaan antar dua adat, dua budaya antara orang Kendari dan orang Bugis Makassar. Seperti itu, awal ceritanya seperti itu. Nah,
di filmnya yang pertama itu udah kita selesaikan dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang luar biasa, bahkan saya kaget. Antusiasme orang-orang itu luar biasa. Jadi ya udah, gimana kalau kita buat yang kedua? Nah, kita buat yang kedua. Kita udah syuting itu di tahun 2018 dan pertama kali kita mendapatkan jadwal tayang itu di tahun 2019. Nah, awalnya kita udah dapat di bulan Maret, kalau nggak salah tanggal berapa ya? 19 Maret 2020 tanggal 19 Maret. Oh, 2020. Yang pertama ini yang pertama. Yang pertama. Bukan, yang jadwal yang kedua Ya lupa ya. Kalau yang pertama itu Pertama. di tahun 17. Oh, tidak. Setelah sukses film yang pertama, kita lanjutin karena memang ada cerita yang belum selesai. Seperti itu, jadi kita lanjutin yang kedua. Nah, jadi pertanyaan kan, kalau gimana kalau nggak nonton yang pertama nih, jadi nggak bisa nonton yang kedua dong gitu. Nggak usah khawatir sebenarnya, karena di awal cerita itu di 5 menit atau sampai 10 menit pertama itu kita akan nge-review, tapi dalam cerita yang baru, tapi masih ada lanjutannya dari yang pertama, seperti itu. Untuk basic cerita masih sama, kita terinspirasi dari based on true story, kisah nyata. Iya, ini kisah nyata, jadi perjuangan cinta itu kisah nyata. Ada yang naik motor memang dari Makassar ke Kendari untuk kejar cintanya seperti itu. Ada kisah nyatanya, bahkan yang dari titik vital cerita ini pun terinspirasi dari hal itu juga. Yang kedua ini masih sama sebenarnya ceritanya, cuma saya takut banyak bicara, takutnya spoiler. Nah, basic ceritanya sendiri ini sama dengan yang pertama, itu romantic komedi. Jadi sesuatu yang genre yang sangat enak mungkin dinontonnya, karena ceritanya itu bisa membuat orang ketawa. Tapi ketawanya di sini bukan ngelawak. Coba lihat si Saka ini, kita lihat aja kita udah ketawa. Kita apa saja kita ketawa. Coba lihat Hajimato ini, kita lihat aja udah ketawa gitu sebenarnya. Jadi komedinya itu adalah komedi situasi. Nah, jadi kita nggak berusaha untuk ngelawak. Mereka nggak ada yang berusaha untuk ngelawak, tapi memang karena mereka udah lucu, situasinya udah bikin ketawa, ya bikin ketawa seperti itu. Jadi romantic komedi. Jadi perannya masing-masing sangat banyak pemainnya. Banyak banget pemainnya, karena hampir setiap kota yang kita datengin itu kita ketemu lagi dengan orang baru. Ini termasuk genre film road movie. Nah, kalau dulu di film pertama itu ada 3 kota kita jabanin. Kalau ini kita makin menggila lagi, 4 kota, bahkan kita harus berpindah satu tempat ke tempat yang lain itu cukup sulit sekali. Jadi yang keempat ini kita ada di Kendari, Makassar udah tentu, terus ada di Jakarta dan di Bandung. Jadi Indonesia banget sebenarnya gitu, karena ada banyak budaya yang masuk ke dalamnya gitu. Nah, nanti ceritanya di sini kita coba untuk waktu saya nulis, saya ngambil cerita yang sangat lekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, slice of life gitu. Ya cerita-cerita singkat tentang orang-orang yang bagaimana orang pertama kali naik pesawat. Bagaimana pemikiran orang-orang yang mengira bahwa di Jakarta itu bisa dapat uang banyak gitu. Kita kan gitu kan selalu kan, orang Makassar, Bugis Makassar kalau ke Jakarta pasti sukses, gitu kan? Ini di sini akan banyak terungkap, ternyata nggak semudah itu gitu. Banyak sekali rentetan perjalanannya hingga akhirnya memutuskan ya udahlah gitu. Kan jadi seperti gimana, ada pernah dengar cerita nggak ini? Saya juga waktu nulis ini pernah dengar sih sebenarnya tentang gimana seorang orang tua mau menikahkan anaknya karena mau pesta besar-besaran akhirnya ngutang. Pernah dengar nggak, Pak? Kayak gitu. Ya banyak sih itu. Itu banyak yang sangkat ke situ, tapi nggak sama sekali, kita nggak berusaha untuk menyinggung, tapi antara orang mau mengetawain dirinya atau mengetawain ada yang di situ tuh mengetawain dirinya itu terserah gitu kan. Gitu. Jadi saya coba mengambil potongan-potongan itu. Intinya dari yang kedua ini tenang aja, jadi nggak apa-apa orang kalau nggak nonton yang pertama bisa nonton yang langsung kedua juga nggak apa-apa. Seperti itu. Panjang ya? Yang lainnya yang ada pengalaman yang menarik barangkali sama ibu. Pengalaman yang menarik tuh. Coba pengalaman Ya. yang menarik selama syuting. Atau ada yang mau disampaikan. Atau di mana lokasi syutingnya dia? Pusatnya di mana? Di mana tadi lokasi Di syutingnya? 4 kota, Ya. Makassar, Kendari, Bandung dengan Jakarta. Makassar ke bagian adegan. Banyak. Banyak. Baru tuh Makassar. Jakarta, Palu. Makassar dan Papua. Jakarta Bandung ya. Iya. Ayah anak berarti dari Iya semuanya penuh tuh.
Terus yang unik dari apa kalau misalnya dari segi pemasaran, kenapa misalnya saya harus nonton film ini? Ya, gimana tuh Saka? Ini kalau ini jawab nih kayak orang semua mau nonton nih. Iya, coba. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa orang harus nonton jodoh yang mana? Iya. Apa ya? Karena kamu lagi cari jodoh kan? Di mana ya? Karena di film Mulu Dua ini komedinya dapat, sedihnya dapat, jadi wajib ditonton. Oh, siap. Oh gitu ya. Sama senyumku juga dapat. Siapa tahu ibu ada. Itu apa? Coba kita dengar suaranya. Kenapa kita harus menonton film Morodo 2 ini? Pertama karena Morodo 1 mungkin sebagian udah ada yang nonton, itu sudah misalnya cukup diterima lah di Kota Makassar, di Kota Kendari, Kota Palu biasanya. Nah, di Morodo 2 ini mungkin sedikit Jangan spoiler. Jangan spoiler. Sedikit berbeda. Iya. pokoknya ya kalau yang pertama itu bagus, yang kedua pasti Iya. Tayangnya kapan? Tayangnya kapan Saka? 1 September. start. Iya, lusa. 1 September ya? Iya, di bioskop kesayangan kita semua. Sebenarnya kamu sayang nggak sih? Kok saya nggak pernah lihat kamu tiap hari panggil bioskop sayang gitu? Ya, di bioskop cuma di Makassar atau di seluruh Indonesia. Indonesia? Serentak ya? Ya. Sebenarnya kita udah harus tayang dulu di 19 Maret, cuman karena Covid, ya udah kita putusin, udahlah ntar aja tayangnya gitu. Pak, jadi pas mau tayang nih setelah 2 tahun lamanya pada seneng semua, wah seneng banget ya akhirnya tayang juga gitu kan, kangen lihat kribonya dia walaupun udah gak kribo dikit. Jadi namanya sekarang ganti Saka setengah karibo. Durasi berapa ini? Ya? Durasi berapa? Durasinya 2 jam lebih, 2 jaman lah, kurang lebih standar nasional 2 jam. Hal yang unik apa ya? Hampir semua ya? Hampir semua setiap dari adegan ke adegan, gimana dia menyelesaikan apa masalahnya. Setiap karakter itu punya masalahnya masing-masing, jadi orang nggak bakal boring gitu. Karena akan berpindah dari Jakarta tiba-tiba ada yang di Kendari, dari Kendari tiba-tiba ada yang di Makassar, di Makassar tiba-tiba ada yang di Bandung. Jadi putar semua terus semuanya. Kayak gitu. Masih ada ya Pak? Segera lagi kita akan mendekat kalau hal pemberitaan ya, kalau ada rilisnya mungkin bisa dikirim ke Pak Yoko, nanti Pak Yoko atau kepada siapa salah ya, pada intinya kami salah siap untuk mendekat dalam hal pemberitaan ya, ada baik di online, dicetak, kalau juga perkenan juga untuk di podcast ya, sana kami juga bisa kita ya. Selain itu saya juga sampaikan mungkin kalau ada kegiatan lain ya bisa juga mungkin bisa berkunjung lagi dengan kami ini selalu siap untuk menerima kunjungan semacam ini. Mudah-mudahan ini bukan kunjungan terakhir, tapi insya Allah masih ada lagi kunjungan selanjutnya. Mungkin seperti itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Bendret. Nanti kalau misalnya Pak ada kegiatan-kegiatannya, nanti kan biasa dirilis itu di kami dukung karena memang begitu ya dalam bentuk bukan kalau koran ya. Terima kasih. Kita udah seneng Pak, Siap. nggak datang ke sini lagi gitu. Pas diterima kita seneng banget, dibantu disupport. Ini film yang ke berapa? Film secara pribadi atau? Iya. Kalau saya berapa ya? Film berapa ya? Udah nggak itu, udah banyak banget. Tapi ini teman-teman mungkin nanya ya, mungkin kok bisa sih berani ngambil sinias-sinias lokal gitu apa gitu. Sebenarnya waktu saya nulis cerita itu, saya bicara sebagai penulis kayak mungkin sekarang. Waktu nulis cerita itu sebenarnya bukan, biasa kan orang nyari peran ya, kalau sebenarnya enggak. Kalau dalam dunia perfilman yang asli itu sebenarnya karakter itu yang mencari pemainnya gitu.
Jadi ketika saya nulis tentang karakter Saka itu ya saya bayangin ya dia yang bermain gitu. Terus saya Rose seperti ini aslinya mirip banget. Rose itu pendiam, kalem gitu. Kalau ngomong malu-malu, kalau dilihatin Ajimato juga seperti itu ya, gitu. Nah, sama juga dengan Mbak Ria Lutfi seperti itu. Jadi gak ini penting banget sebenarnya, harus ada orang-orang yang berani untuk ngangkat. Atau jangan Bapak baru tahu juga Mololo itu apa karena ada film ini, baru dengar juga. Iya seperti itu. Jadi memang Indonesia itu kaya banget dengan budaya-budaya. Jadi ini harus kita angkat sebenarnya, dan kita harus bangga. Ada pride, local pride yang harus kita angkat di sini. Local pride. Jadi senang banget ketika ini bisa tayang dan diapresiasi. Mungkin next berikutnya kita akan berusaha lagi untuk berikan lagi yang terbaik dengan cerita yang lebih baik lagi dan macam-macam gitu. Ada malu luti ya? langsung 4. Gimana, mau yang ketiga nggak? Nanti kita tanya deh. Kalau kita kan tergantung request, sebenarnya tergantung request dari penonton aja gitu. Kayak yang pertama kan pada request, ayo dong bikin yang kedua gitu. Mungkin nanti bikin Angin Mamiri gitu ya. Cintaku Kandas di Pantai Losari gitu. Nanti kita coba untuk bikin yang lain-lain lagi gitu. Kita tunggu responnya aja, semoga positif, bisa diterima dengan baik. Mungkin itu Ada yang mau ditambahkan mungkin? ya, siapa tahu ada. Ajimato dulu. Ya saya kira kalau yang mau ditambahkan tinggal sudah rasa asin tadi pada saya rasa sebagai tontonan yang menceritakan khas tentang budaya kita, termasuk pemain lokal. Jadi salah satu kontribusi seluruh teman-teman media terutamanya, ya kami sangat berharap cuma satu, nonton filmnya. Siap. Nah, kenapa harus nonton Saka? Karena durasi film 2 jam dan selama 2 jam itu garansi terhibur pasti. Oke, garansi terhibur. Ria Lutfi, kenapa harus nonton? Karena garansi terhibur juga seperti Ajimato, kenapa harus nonton? Ya karena di situ ada kakaknya Ipin Rose. Rose, kenapa harus nonton? Kenapa ini? Dia habis dari sini ke sini. Kenapa harus menonton? Karena film ini garansi menghibur. Enggak, karena film ini saya nonton berkali-kali dan film ini sukses buat saya nangis walaupun saya main, sukses buat saya ketawa, dan ini salah satu support lah buat kita. Kalau dengan menonton itu banyak sekaligus mensupport kita semua, dan pasti ada pelajaran yang diambil. Karena ketika saya menulis ini, saya cukup menyelipkan beberapa value, nilai ke dalamnya, jadi sehingga yang nonton itu nggak akan sia-sia. Gimana tentang menghadapi cinta yang berlebihan, Ada pelajaran ya. Bagaimana kita menyikapi tentang perekonomian, ya, karena ada cerita rumah tangga baru di sini. Ya. 2 rumah tangga. Iya, ada dua rumah tangga yang akan berjalan di sini, dan itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat dekat. Nah, udah nikah belum, gimana tuh tentang ekonominya? Gitu. Bayar utangmu. Ini ditagih utang gimana? Pokoknya sukses lah, garansi bikin ketawa. Dan yang paling penting, kenapa harus nonton? Karena saya belum nonton. Oke. Ayo kita sama-sama nonton. Baik, terima kasih atas kunjungannya di reaksi kami Harian Ujung Pandang Express. Semoga kedepannya kerjasama dan silaturahmi seperti ini tetap bisa terjalin. Kami tunggu karya-karya selanjutnya. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.